Padahal kan yang bersengketa kan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Tapi kalau ditantang, ya kita datang. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Saya pasti balas. Percaya deh. Sengkarut konflik berujung pelaporan polisi yang melibatkan Farhad Abbas dan Denny Sumargo lagi-lagi memasuki babak baru yang tidak diduga-duga. Pasalnya, pada tanggal 12 November 2024 kemarin, Denny Sumargo sudah menyambangi kantor Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, alias BPP KKSS, guna meminta maaf, serta meluruskan ucapannya yang kini berujung huru-hara di jagat maya. Dalam kesempatan itu, Denny Sumargo bertemu langsung dengan Rida selaku pihak yang melaporkannya ke polisi di hadapan Ketua Umum BPP KKSS. Di sana, Denny Sumargo kembali menegaskan jika tidak ada sedikit pun niat dan maksud untuk menyudutkan etnis manapun. Dan akhirnya, pertemuan pun berakhir dengan terucapnya kata damai dari bibir kedua belah pihak, yang sontak dilanjutkan dengan prosesi jabat tangan penuh sukacita. Lantas, seperti apa Farhad Abbas menyikapi perdamaian Denny Sumargo dan KKSS? Serta benarkah pula perdamaian kemarin membuat Farhad Abbas kecewa dengan segenap pimpinan KKSS? Kalau Densu menggunakan segala cara untuk mendatangi semua kerukunan, dan itu haknya Densu. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi. Saya pikir mereka benar, karena yang menafsirkan tentang badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densu. Tapi ada juga yang cepat mencabut laporan. Terus nyalinya tidak sekeras pertama kali ketika tersinggung. Dan kalau sikap ketua KKSS main-main sendiri, padahal kan yang bersengketa kan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Dan saya tidak akan mempengaruhi suku saya atau suku siapa karena saya nggak berpikir ke situ. Dia aja yang selalu membuat suku-suku itu, dan dia kan akhirnya sadar sendiri. Sudahlah, intinya saya tidak mau menabur permusuhan. Tapi kalau ditantang, ya kita datang. Ada si Rita. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus hadapin dong. Saya dari awal udah berdamai loh. Dari rumah itu udah berdamai, kan kalian saksi. Saya anggap sudah clear, beliau juga menganggap sudah clear. Saya tidak memperpanjang apa-apa. Cuma kan begini, kalau lu jadi gua di posisi itu, pasti kan juga mau nggak mau ya harus hadapin gitu. Denny itu nggak perlu minta maaf sama saya, ya kan? Itu urusan hakim nanti. Kan itu kalau di hukuman itu kan ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Ya kalau dia ngomong begitu meringankan, ya ngomong aja terus begitu. Tiap hari ngomong begitu, bilang sama Denny. Kalau saya, Densu nggak usah datang minta maaf, nggak usah datang, tinggal ikut proses aja. Kan Densu hebat, jago kan dia. Anggap aja hukumnya sebagai bola basket yang bisa dilemparkan, dia pegang kemana-mana, kemudian dia keluar sebagai pemenangnya. Ya mungkin teman-teman sebagai penontonnya aja, saya pasti balas. Percaya deh, nggak pernah saya membiarkan lawan saya membawa bola saya lari, kemudian saya ketinggalan bolanya itu. Saya harus lebih dengan cara-cara otak, bukan cara-cara otot. Di sisi lain, Denny Sumargo nampaknya masih belum bisa menghela nafas leganya dalam-dalam. Bagaimana tidak, meski sudah dilakukan perdamaian dengan Rida sang pelapor dan dibukanya pintu maaf dari segenap petinggi senior KKSS, Denny Sumargo rupanya masih harus berurusan dengan hukum.
Bukan tanpa alasan, mengingat niat pencabutan laporan itu nampaknya belum sampai ke telinga pihak kuasa hukum pelapor maupun pihak kepolisian di Polda Metro Jaya. Terlebih lagi, laporan itu dikabarkan sudah mulai diproses oleh pihak kepolisian. Lantas, seperti apa pesan Farhad Abbas kalau menanggapi semua itu? Serta bagaimanakah pula penjelasan Hairudin selaku pihak pelapor? Kalau terkait adanya perdamaian, ya tetap kita sambut baik. Tapi catatannya tadi bahwa itu tidak mengurangi daripada laporan polisi yang sudah kita buat. Artinya itu tidak membatalkan laporan polisi yang sudah kita laporkan ke Polda Metro Jaya berhubungan dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Proses pencabutan laporan yang terutama yang memberi kuasa ke kami itu kan namanya Muhammad Rida. Ya kan, dan bukan hanya dia, ada yang lain juga. Ketika itu dicabut, ya sah-sah saja karena itu adalah kuasa sepihak dan bisa dicabut. Akan tetapi sampai sekarang kita tidak pernah tahu adanya pencabutan laporan tersebut karena belum dikirim ke kita selaku kuasanya dan belum dibuat berita acara di kepolisian. Nah, saya tadi menghubungi atau datang langsung ke kantor polisi untuk komunikasi terkait itu dan menanyakan laporan kita sudah didisposisikan atau belum. Disampaikan bahwa sudah didisposisikan ke Subdit Kamnek Krim Tapi sebagai catatan bahwa Rida ini hanya sebagai pelapor, bukan sebagai aliansi. Jadi korban-korbannya bukan dia. Perkara ini bukan delik aduan dan delik umum biasa, dan tetap akan jalan terus. Kecuali tidak terpenuhi unsur baru bisa dihentikan. Tapi itu bukan urusan saya menyangkut itu, tapi urusan saya masalah pribadi kalau saya di Polres Jakarta Selatan. Ketika Densu datang ke sini, dia mempermalukan saya, memperolok-olok, kemudian dia membalikan kata, datang untuk minta dihajar. Padahal saya tidak pernah menaruh atau menantang dia datang ke rumah saya. Tapi saya katakan ya kalau dia berani kurang ajar ya, saya hajar. Tapi klarifikasi hajar itu hukum menjamin rakyat. Tapi sekalipun kalau hajar itu hukum menjamin rakyat, kalau dia datang bikin onar di rumah saya, pasti saya hajar benar, hajar pakai tangan. Tapi karena saya lihat dia udah mengatakan itu bukan jorok, tapi sekarang kalau dia bilang jorok lagi ya, saya nggak mau peduli lagi. Apapun kalimat kamu selama melanggar hukum, saya laporin kamu ke polisi. Setiap ada usaha untuk perdamaian, setiap ada usaha untuk tujuan yang baik, ya tentu kita dukung. Tapi tidak mengurangi daripada laporan polisi yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, dan yang jelas di situ satu organisasi tidak merepresentasikan masyarakat daripada Bugis dan Makassar secara umum. Kan masih banyak organisasi-organisasi bukan hanya di Jakarta, bahkan ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, bahkan di luar negeri yang berasal dari dan Korbannya bukan hanya Rida, karena aliansi itu besar. Dia nggak bisa menunjukkan legalitas juga. Jadi itu hanya maaf-maafan semu, nggak ada maknanya gitu. Hari ini dia maafkan, besok orang bisa laporkan lagi. Selama ada yang tercederai. Ya kalau ada 1.000 orang yang mengaku tersinggung ya Densu harus keliling ke 1.000 orang. Laporan kita salah satu tujuan terpentingnya agar menjadi presiden. Artinya tindakan yang dilakukan nggak terulang kembali. Kalau urusan pribadi selesaikan secara pribadi, jangan bawa-bawa suku dan etnis. Seperti itu. Terlepas dari Deddy Sumargo kebablasan atau ada niat yang lain, yaitu urusan lain. Terlepas dari polemik hukum yang masih membayangi langkahnya, Denny Sumargo setidaknya sudah sedikit lega. Pasalnya, kesalahpahaman yang kadung terjadi di antara dirinya dengan masyarakat Sulawesi Selatan kini sudah menemui titik terang. Tidak main-main, Denny Sumargo bahkan sudah menjalin hubungan yang baik dengan para petinggi KKSS saat ini. Tentunya, hal itu tidak didapatkan Denny Sumargo secara cuma-cuma. Mengingat Denny Sumargo sudah berbesar hati meminta maaf, walaupun sejatinya tidak memiliki niat buruk apa-apa di balik ucapannya yang dipermasalahkan. Bahkan Denny Sumargo sampai menuturkan jika dirinya sempat khawatir jika nantinya ucapan itu akan melahirkan perpecah belahan hingga merusak tanah kelahiran yang begitu ia cintai.
Sehingga itulah yang membuatnya meminta maaf kepada para pihak yang ikut terseret dalam konflik pribadinya dengan Farhad Abbas. Jadi saya pribadi, saya meminta maaf kepada kita semua, keluarga besar Sulawesi Selatan terutama, kalau saya punya sikap itu keluar daripada koridor dan kemudian akhirnya bisa berkembang dan memicu keresahan kepada semua pihak. Kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya tidak mau saya datang dari sana rusak gara-gara saya punya sikap. Malu saya sama leluhurku, saya tidak mau. Jadi karena itu tabedi buat kanda-kanda semuanya, buat semua yang nonton, saya pribadi, saya sudah meminta maaf. Sekarang kembali lagi saya menyampaikan permintaan maafku untuk semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama jangan kita terpecah belah. Jaga baik-baik kita punya kerukunan. Saya sebagai Ketua Umum BPP KKSS menganggap persoalan-persoalan ini, persoalan hukum, persoalan antara suku dan suku, kita anggap selesai. Tidak ada lagi yang mempersoalkan, kita hidup harmoni. Saya kira itu kita akan follow up kalau masih ada lagi riak-riak, tapi setelah pertemuan ini kita anggap selesai semuanya. Itu internal KKSS, kita nggak expose lagi ke publik. Kalau ditanya lega, saya pribadi menjawab pasti lega. Karena saya merasa apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik. Dan menurut saya ini yang kita cari kan, kedamaian di negara NKRI ini. Kita tidak mau bikin negara ini pecah belah, itu yang paling penting. Sebenarnya para tetua-tetua memberikan contoh yang bagus. Kalau ada masalah itu selesaikan dengan mediasi yang baik. Tapi mediasi itu tidak akan bisa terjadi kalau ada orang yang mau bertolak belakang dengan hal itu kan. Jadi memang sulitnya itu adalah menyatukan perspektif. Tapi itu akan terjadi ketika semua udah capek. Dan yang pasti yang paling rugi ya orang yang bersangkutan di dalam ini yang dari awal. Wise itu nggak penting buat gua karena orang bijaksana itu akan kalah sama orang beruntung. Jadi saya menganggap saya hanya orang yang beruntung aja, dan saya ini kan udah jadi orang yang dilihat banyak anak-anak muda juga. Saya nggak boleh ngasih contoh yang akhirnya saya nggak bisa tanggung jawab toh. Cuman akhirnya saya kelepasan kemarin. Ya apa-apa lah, ya kan sekali-sekali boleh lah. Masih bahaya. Tak dapat dipungkiri, sebelum Denny memutuskan datang bersowan ke kantor BPP KKSS, situasi memang sempat memanas. Namun uniknya, situasi penuh ketegangan justru tidak sedikit pun hadir di dalam pertemuan antara Denny Sumargo dan petinggi KKSS kemarin. Dengan berjalan damai dan hikmat, baik pihak Denny Sumargo maupun yang lain bergantian menuturkan penjelasan masing-masing dengan kepala yang dingin. Bermula dari dituturkannya kata maaf, Denny Sumargo pun menjelaskan maksud kedatangannya. Yang kemudian disambut dengan penjelasan pihak KKSS yang meyakini jika semua huru-hara ini berawal dari kesalahpahaman. Usai perdamaian tercapai, kedua belah pihak pun bersalaman seakan memberi tanda jika tidak ada lagi benih-benih perpecahan antara mereka. Dan seperti inilah momen pertemuan Denny Sumargo dan KKSS. Saya akhirnya mengambil sikap setelah kemarin bapak-bapak yang melaporkan saya menghubungi saya. Beliau dengan jantannya memang kesatria bicara sama saya. Ini sepertinya kita salah tangkap. Saya bilang iya, bagaimana? Mereka jelaskan, saya pun meminta maaf kepada beliau karena saya anggap di sini saya juga ada salah. Akhirnya kita jelas dan kemudian beliau memutuskan untuk menarik laporan dan menyelesaikan masalah dengan baik dengan saya. Maka saya membuat video di sosial media menyampaikan niat baikku bahwa ini urusanku pribadi dengan pihak FA. Saya tidak ada sangkut pautkan ini antara Bugis Makassar. Kenapa saya bawa itu? Karena beliau menyatakan dirinya. Saya Makassar, satu prinsip, sirri. Taruh ada, taruh gaul. Kalau berani bicara, berani berdua. Saya bukan mau unjuk hebat, bukan. Itu yang saya diajarkan kasihan.
Itu menjadi dirita. Jadi substansi masalahnya ini kan persoalan individu antara Pak Densu dengan Farhad. Dan kemudian itu sudah diklarifikasi dan diakhiri dan salaman. Tapi berkembang kembali jadi luas karena kata-kata yang mungkin tidak begitu maksudnya. Semata-mata sebenarnya itu tujuan pribadinya untuk mengatakan ya kalau kau laki-laki kita laki-laki ya. Tapi kalau sudah clear kan gak ada soal sebenarnya kan. Tapi kalimat itu dikembangkan lebih jauh dengan mendorong, menginfokan kepada kawan-kawan untuk mengadukan ini. Nah ini nggak boleh dibiarkan. Maka saya dorong KKSS, panggil, selesaikan. Jadi kalau istilahnya kita sepakat tahu. Jadi supaya kita jaga sama-sama kita punya nilai-nilai dari leluhur kita. Terima kasih banyak untuk Pak Muklis, Pak Ibnu. Terima kasih banyak untuk Daeng Rida. Karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik. Dan saya juga pribadi minta maaf. Biarkan saya selesaikan urusanku dengan Farhad secara pribadi supaya tetap upaya tinggi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kedua belah pihak sudah saling memaafkan, memberikan pengertian yang sama. Olehnya itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau ke seluruh anggota KKSS semuanya dianggap selesai pada hari ini. Hidup, dan nyaman. Angkat tangan begini menandakan kita dari timur Sulawesi Selatan. Damai. Hati-hati. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.